Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan sedikit mempresentasikan hasil dari laporan akhir penelitian berorientasi bahan ajar unggulan Prodi. Adapun judul laporan akhir yang merupakan bagian dari buku ajar ini yaitu Manajemen Sektor Publik, peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kepulauan Riau dalam perumusan kebijakan. Tim peneliti Dr. Insinyur Lamidi MM, anggota Dr. Fitri Kurnianingsi SOS MSI, Dr. Oksep Adhayanto SHMH, Rizky Apriani Putri SIP MHI, Mahadiansar SOS MAP. Adapun hasil luaran dari laporan ini berbentuk sebuah bahan buku ajar, yaitu Manajemen Sektor Publik edisi kedua, yang akan berfokus kepada e-book sumber elektronis. Penulis atau penyusun Lamidi Fitri Kurnianingsi Oksep Adianto, ISBN dalam proses. Sinopsisnya, manajemen sektor publik merupakan tugas yang dilakukan baik itu oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dalam menjalankan manajemen sektor publik harus memperhatikan beberapa hal seperti birokrasi pemerintahan, organisasi administrasi, reformasi administrasi publik, demokratik governance, mengukur kinerja reformasi, diskursus teoritis reformasi administrasi, manajemen pelayanan publik, hakikat otonomi daerah, dan sebagainya. Buku ajar ini hadir untuk memberikan penjelasan kepada pembaca baik dari akademisi dan masyarakat umum agar mengetahui sejauh mana pengetahuan yang saat ini berkembang dalam manajemen sektor publik, mulai dari pendalaman teori maupun studi kasus dari beberapa negara khususnya di Indonesia. Mata kuliah Manajemen Sektor Publik edisi kedua ini memberikan ulasan yang komprehensif serta gagasan pembaharuan yang nantinya menarik untuk diluas secara mendalam. Hal ini berguna untuk bisa memberikan efek pemikiran yang kritis maupun gagasan secara mendalam. Hal ini guna memberikan efek pemikiran yang kritis maupun gagasan yang baik terhadap manajemen sektor publik. Manajemen sektor publik dikhususkan untuk mahasiswa yang melanjutkan studi Magister Administrasi Publik Universitas Maritim Raja Ali Haji sebagai acuan pada rencana pembelajaran semester atau RPS. Materi di dalam bab ini sudah sesuai dengan standar dan acuan dari Indonesian Association for Public Administration atau IAPA. Kemudian isi dari buku tersebut bisa dijelaskan dalam beberapa bab karena hal ini sangat bermanfaat untuk dijelaskan agar setidaknya sudah bisa mendapat gambaran umum terhadap isi daripada buku tersebut. Adapun isi dari buku tersebut bisa dilihat ya, ini bukunya Manajemen Sektor Publik edisi kedua, editor Mahadiansar Rizky Apriani Putri, penulis Lamidi Fitri Kurnianingsi Oksep Adianto. Di sini ya, total jumlah halamannya sebanyak 271 halaman dengan ukuran standar UNESCO 15,5 kali 23 cm. Adapun senarai isi di dalam bahan buku ajar ini yaitu prakarta, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, bab 1 perkembangan kebijakan administrasi publik. Adapun isi dari bab 1 itu kebijakan publik dalam sejarah perkembangannya, perkembangan administrasi sebagai seni, perkembangan administrasi sebagai ilmu, perkembangan administrasi di Indonesia, kemudian selanjutnya kebijakan publik pada kepemimpinan Indonesia, kebijakan publik masa Orde Lama, kebijakan publik masa Orde Baru, kebijakan publik masa reformasi, kemudian kebijakan publik dan kepentingan publik.
Bab 2, pemikiran, doktrin, dan prinsip manajemen publik. Ada old public administration, paradigma old public administration, administratif old public administration, public choice old public administration, new public management, new public service, paradigma new public service, konsep new public service di Indonesia, dampak penerapan new public service di Indonesia, kendala penerapan new public service. Selanjutnya bab 3, reformasi administrasi publik, pengertian reformasi, reformasi administrasi publik, strategi reformasi administrasi yang terdiri dari strategi inti, strategi konsekuensi, strategi pelanggan, strategi kontrol, dan strategi budaya. Selanjutnya bab 4, democratic governance, terdapat perubahan paradigma government menjadi governance, pengertian governance, government ke governance, good governance, prinsip-prinsip good governance, ciri dan karakteristik good governance, manfaat good governance, dari good governance menuju democratic governance, yang terdiri dari faktor budaya, faktor organisasi dan manajemen, faktor individu, dan faktor ekonomi, faktor politik. Dynamic governance, makna dynamic governance, manfaat dynamic governance, tantangan dynamic governance. Dynamic governance menanamkan budaya, kapabilitas, dan agen perubahan. Selanjutnya di bab 5, mengukur kinerja reformasi administrasi publik. Uraiannya terminologi reformasi administrasi, karakteristik reformasi administrasi, prinsip reformasi birokrasi, kondisi reformasi administrasi di negara berkembang. Bab 6, diskursus teoritis reformasi administrasi dan birokrasi. Terdiri dari strategi reformasi administrasi, tipologi strategi reformasi birokrasi, diskursus teori dan empiris, patologi birokrasi, debirokratisasi dan deregulasi. Bab 7, manajemen pelayanan publik, konsep pelayanan publik, manajemen pelayanan publik, model manajemen pelayanan, prinsip pelayanan publik, inovasi pelayanan publik, definisi inovasi, jenis-jenis inovasi pelayanan publik, proses inovasi pelayanan publik, klasifikasi pelayanan publik, kualitas pelayanan publik, hakikat pelayanan publik, standar pelayanan publik. Standarnya bab 8, hakikat otonomi daerah dalam pelayanan publik, pengertian desentralisasi, perbedaan desentralisasi dan sentralisasi, perkembangan otonomi daerah, sejarah otonomi daerah, konsepsi pelaksanaan otonomi daerah, tantangan pelaksanaan otonomi daerah, belum optimalnya otonomi daerah di negara berkembang. Bab 9, kerjasama pemerintah dalam community development, pengertian community development, ciri-ciri community development, prinsip community development, pengertian public-private partnership, public-private partnership di Indonesia, skema public-private partnership. Bab 9, hakikat governance, pengertian good governance, prinsip good governance, pilar-pilar good governance. Bab 10, standarisasi manajemen pelayanan publik, evaluasi pelayanan publik, birokrasi pelayanan publik, problematika birokrasi pelayanan publik, indikator birokrasi pelayanan publik, maladministrasi publik, bentuk-bentuk maladministrasi, lembaga ombudsman. Bab 11, pengembangan manajemen, bab 12, pengembangan manajemen sumber daya manusia menuju birokrasi berkualitas. Pengertian manajemen sumber daya manusia, fungsi manajemen sumber daya manusia, tujuan manajemen sumber daya manusia, prinsip dasar manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia sektor publik, peran dominan di manajemen sumber daya manusia sektor publik, permasalahan MSDM sektor publik, model-model MSDM sektor publik. Bab 13, manajemen pemberdayaan masyarakat, paradoks pembangunan di Indonesia, penggerakan sektor real, teknologi, and based economy, peranan lembaga keuangan mikro, keberpihakan pada usaha kecil, kebijakan fiskal, kemudian paradigma baru pembangunan, pemberdayaan dalam paradigma pembangunan, konsep-konsep pembangunan, masalah kesenjangan pemberdayaan, pertumbuhan dan pemberitaan pemberdayaan. Kemudian bab 14, manajemen perubahan sektor publik, konsep manajemen perubahan, pendekatan manajemen perubahan dalam sektor publik.
daftar pustaka, glosarium, indeks, biodata penulis. Nah, begitu kira-kira gambaran di dalam buku manajemen sektor publik yang berdasarkan hasil penelitian, laporan penelitian berbasis bahan ajar. Di sini sudah lengkap hingga akhir sampul pada buku tersebut. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan. Terima kasih kami ucapkan. Dan untuk yang terakhir, pengajuan hak cipta, syarat pertama yaitu harus menyelesaikan penerbitan ISBN. Namun di dalam buku tersebut belum ada ISBN karena masih dalam proses pengajuan ISBN di Umrah Press. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.